Berangkat ngaji pakai kerudung merah, berangkat dengan senyum yang cerah. Mari kita mulai dengan bismillah agar pidatonya membawa berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Syahidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi azma'in, amma ba'du. Alhamdulillahirrabbilalamin. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang maha ghafur, yang kenikmatannya tidak bisa diukur oleh teori struktur, apalagi oleh kita yang setiap ulangan masih nanya nomor 1 apa lur. Mudah-mudahan kita semua tidak termasuk hamba yang ingkar, karena di alam kubur nanti kita bukannya disambut dengan piala Oscar, tapi tanya jawab yang bikin kita gemetar. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat beriring salam tak lupa tercurah limpahkan kepada suri tauladan umat manusia yang membawa zaman jahiliyah ke era penuh cahaya. Tiada lain yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua diberikan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dewan juri yang saya hormati beserta teman-teman sekalian dimanapun berada yang saya sayangi. Dalam kesempatan ini saya Suci Naila Syifa dari Lampung Selatan insya Allah akan menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Santri berkualitas dapat menggunakan media sosial dengan cerdas. Hadirin rahimakumullah, di zaman ini satu jari saja bahkan bisa membuka jutaan informasi. Tahukah kalian bahwasannya media sosial itu ibarat pedang bermata dua? Ada kalanya menjadi rahmat dan ada masanya menjadi laknat. Lantas kenapa sih bisa menjadi rahmat dan laknat? Hadirin rahimakumullah, media sosial tentu memiliki dampak positif, yaitu dapat mempermudahkan kita dalam berkomunikasi, bersiraturahmi, dan mendapatkan informasi. Tapi jangan salah, media sosial juga memiliki dampak negatifnya. Apa itu? Yaitu bisa menyebarkan hoax, ujaran kebencian, dan membuat perkelahian. Sehingganya kalau kita lihat di zaman sekarang, banyak sekali kasus-kasus yang terjadi awal mulanya dari media sosial. Kita seringkali bangga menjadi seorang santri. Tapi apakah kita juga bangga jika waktu yang kita pakai lebih banyak digunakan untuk menghafal anomali? Apa bukannya menghafal nama 25 nabi? Nauzubillah summa nauzubillah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 6 yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'antum nadimin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakai suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan yang nantinya kamu akan menyesali perbuatanmu itu. Maka dari itu, kita sebagai santri harus cerdas literasi, bukan anti teknologi, tapi mampu menggunakannya dengan hati-hati. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 36 yang artinya, dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya, sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Ayat ini mengingatkan kita bahwa segala sesuatu yang kita lihat di layar, yang kita dengar di video, yang kita simpan di hati, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda,
Di antara baiknya keislaman seseorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Hadis riwayat Tirmizi. Hadirin rahimakumullah, Suci punya 5 tips nih untuk menjadi seorang santri yang cerdas literasi tapi tidak terlena oleh kecanggihan di zaman ini. Yang pertama, buka HP, jangan lupa awali dengan doa, bukannya langsung buka drama Korea. Yang kedua, santri cerdas itu tahu prioritas dan posisi, tidak semua hal perlu dikomentari, apalagi nyebar gosip yang tak pasti. Yang ketiga, belajar itu tidak harus di kelas biasa. Ngaji online juga luar biasa. Santri cerdas itu terbuka, mampu menggunakan media sosial dengan akhlak yang mulia. Yang keempat, jangan asal share berita. Cek dulu sumber dan faktanya. Kalau ragu, jangan gatal jempolnya. Ingat, fitnah itu lebih kejam dari dusta. Yang kelima, jadikanlah media sosial ini sebagai ladang kita dakwah agar setiap unggahannya membawa berkah, bukannya membuat para followers tambah resah. Hadirin rahimakumullah, santri sejati itu tidak sibuk menatap layar, tapi sibuk memperbaiki diri agar semakin bersinar. Mari kita menjadi santri yang melek teknologi tapi tidak terlena oleh kecanggihan di zaman ini. Karena sesungguhnya kecanggihan di zaman ini bukan untuk kita takuti, tapi untuk kita kuasai dengan adab yang tinggi. Jadilah santri yang pinter tur bener di dunia nyata maupun di dunia maya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian pidato yang dapat Suci sampaikan, mudah-mudahan dapat bermanfaat dan diterapkan. TikTokan di rumahnya Bu Toto bersama Bu Rini. Sekian pidato Suci hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.